Melihat bahwa Tuan Kota Liu akan meledak, Qin Yichen mengambil penutup teh dan menyesapnya perlahan. Tuan Kota Liu adalah orang yang cerdas. Faktanya, sejak awal, Qin Yichen dapat melihat bahwa Tuan Kota Liu ini jelas bukan orang yang membosankan. Jika tidak, alih-alih berteriak di sini, dia hanya akan menyeretnya ke bawah dan memenggal kepalanya. Perangkat ilmu pedang ini diwarisi dari Dewa Perang dan telah diwarisi oleh banyak orang. Dapat dikatakan sebagai warisan paling ortodoks di dunia ini. Tapi sekarang, karena kata-kata Qin Yichen, kumpulan ilmu pedang ini, yang telah disembah sebagai dewa oleh banyak orang, telah dirobohkan dari altar. Meskipun Tuan Kota Liu tidak yakin dengan tujuan sebenarnya Qin Yichen, dia pasti bisa membiarkannya mengambil tindakan dan belajar dari bawahannya. Jika dia benar-benar kalah, bunuh dia. Jika dia bisa menghentikannya, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menghindari hukuman matinya. Tetapi karena dia melihat Zhang Linchuan, penerus kavaleri hitam yang baru, Tuan Kota Liu tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Kata-kata sebelumnya tampak ganas, tetapi hukuman yang sebenarnya tidak sama sekali. Dia hanya berpura-pura terlihat. Qin Yichen selesai berbicara perlahan dengan ekspresi seperti yang saya lihat melalui Anda. Baru saat itulah dia melihat Tuan Kota Liu. Benarkah? Pemilik kota seharusnya orang yang cerdas. Tuan Kota Liu sangat marah sehingga sudut mulutnya berkedut keras. Mengapa saya berpikir begitu banyak? Aku hanya ingin terus menyiksamu. Tuan Kota Liu merasa kesal sekarang. Mengapa dia tidak memulai sesegera mungkin, dan membunuh Qin Yichen langsung sebelum Zhang Linchuan meminta bantuan? Masalahnya tidak besar. Lagi pula, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, apalagi dia yang memprovokasi terlebih dahulu. Tuan Kota Liu disebut penyesalan, tetapi penyesalan tidak berpengaruh. Seolah wajahnya berubah, Tuan Kota Liu tiba-tiba menyeringai. Itu benar. Itulah yang saya pikirkan. Atau Anda mengerti saya? Qin Yichen belum cukup, dan tiba-tiba berhenti. Hei, ya, menurutmu apa yang kukatakan tadi benar? Tuan Kota Liu sangat marah hingga giginya gatal. Orang ini hanya ahli dalam mengambil sesuatu. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekurangan dan cara untuk memecahkan teknik pedang yang dianggap sebagai harta karun di wilayah bintang dewa bela diri saya? Dan nomor ini pasti acak dari Anda. Jangan biarkan saya mengambil kesempatan. Jika tidak, saya pasti tidak akan memberi Anda pandangan yang baik. Tuan Kota Liu membenci giginya, tetapi dia harus memasang senyum di wajahnya. Tidak ada yang lain. 7.000 senjata yang Ares, Dewa Perang, minta Qin Yichen menjadi kartu perlindungan terbesar Qin Yichen. Berani menyentuh Qin Yichen? Sudahkah Anda bertanya kepada Ares, Dewa Perang? Membunuh Qin Yichen pada saat ini, atau menyinggung perasaannya, ketika senjata tidak dapat dikirimkan tepat waktu, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Memprovokasi Ares, Dewa Perang. Untuk memprovokasi salah satu dari 12 dewa utama, saya khawatir 100 juta dewa bela diri lainnya tidak akan cukup. Dewa utama adalah kekuatan absolut kedua setelah Zeus. Tuhan tahu mengapa dewa liar ini dapat memiliki begitu banyak hubungan dengan Ares, Dewa Perang. Kebencian di hatinya tinggi, tetapi Tuan Kota Liu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, Anda bercanda, tetapi saya pikir angka yang Anda sebutkan sedikit kebetulan. Ada 37 kekurangan, 2 lubang fatal, dan 273 cara untuk menyelesaikannya. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Mudah salah paham. Lihat angkanya, apakah ada yang salah? Tuan Kota Liu tampak rendah hati dan penuh hormat. Qin Yichen mengangguk setelah berpikir singkat. Memang, saya membuat 273 metode tracking secara acak. Qin Yichen mengakui kejahatannya. Tuan Kota Liu menghela nafas lega. Tetapi untungnya, karena dia bersedia mengubah kata-katanya dan memberi sedikit wajah kepada wilayah bintang dewa bela diri, maka dia tidak bingung. Qin Yichen menyesap teh perlahan. 273 solusi itu palsu. Dan ada total 3.945 solusi dan ide yang sama sekali berbeda. Engah. Tuan Kota Liu memuntahkan seteguk darah tua. Apa yang kamu bicarakan? Semua orang di aula tidak tahan lagi. Qin Yichen berulang kali mempermalukan ilmu pedang dengan status tertinggi di hati mereka. Seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Tuan-tuan kota, tolong biarkan bawahanmu melakukannya. Semuanya ditanggung olehku. Bawahan juga bersedia menanggung konsekuensinya, hanya untuk membunuh orang ini. Tenang, biarkan aku datang. Melihat bahwa aula akan lepas kendali, ide asli Zhang Linchuan untuk membujuk tiba-tiba menghilang. Qin Yichen sekarang sengaja mempermalukan orang-orang ini, yang sama sekali tidak sejalan dengan perilakunya yang biasa. Jelas, ini hanya penampilan Qin Yichen. Lalu apa tujuan dia sebenarnya? Apakah hanya berdebat dan berkonflik dengan orang-orang ini? Itu terlalu dangkal. Memikirkan Lord of Light terlalu sederhana, untuk dikenali oleh Ares, Dewa Perang, dan Dewa Liar Muda yang dapat disukai oleh Zeus. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Hal bodoh. Tapi melihat Qin Yichen, Zhang Linchuan tidak pernah bisa membayangkan apa tujuan sebenarnya Qin Yichen.
Melihat situasinya akan lepas kendali, Tuan Kota Liu dengan cepat memblokir semua orang. Jangan terburu-buru, tunggu aku untuk mengkonfirmasi dengannya. Dan kemudian mari kita bicara tentang detail spesifik dari metode cracking ini. Setelah selesai berbicara, Tuan Kota Liu memelototi Qin Yichen dengan ledakan kemarahan. Saya tidak tahu kapan orang dewasa ini bebas. Saya ingin meminta nasihat Anda. Itu bisa membuat warisan Dewa Bela Diri lebih halus. Ini adalah kerendahan hati yang harus kita miliki. Qin Yichen mengangguk. Besok. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Liu buru-buru bangkit. Oke. Ayo, atur tempat untuk tuan ini tinggal, dan kumpulkan semua murid besok. Saya ingin belajar satu atau dua hal dengan tuan ini. Melihat senyum di wajah Tuan Kota Liu, Qin Yichen juga menunjukkan senyum yang agak lega. Kamu terlihat sangat bahagia sekarang. Tuan Kota Liu mengangguk tanpa sadar, dan kemudian setelah bereaksi, dia menggelengkan kepalanya satu demi satu. Saya hanya ingin belajar satu sama lain dan meningkatkan. Itu tidak buruk, jadi. Qin Yichen tertawa. Terserah kamu. Melihat penampilan tekad Qin Yichen, Tuan Kota Liu menghela nafas lega. Yang paling ditakuti bukanlah bahwa Qin Yichen akan mempermalukan mereka, tetapi Qin Yichen tidak memiliki kemampuan nyata dan tidak dapat menghentikan mulut semua orang. Kalau tidak, dia bisa menghentikan semua orang dari membunuh sampah karena alasan yang sesuai. Melihat Qin Yichen hendak pergi dari sini, Tuan Kota Liu berkata dengan cepat. Saya tidak tahu besok jam berapa, Pak. Hanya dalam upaya ini, Qin Yichen telah mencapai pintu istana. Dia melihat kembali ke kerumunan. Dia bermandikan kecemerlangan, dan dia tampak sangat bermartabat dan bermartabat. Terutama ekspresi tidak tersenyum dan serius, yang seperti seorang ahli. Hanya saja kata-kata Qin Yichen selanjutnya hampir membuat semua orang menjadi liar. Jangan bertanya, tanyakan adalah besok. Tidak peduli apakah Anda bertanya hari ini, besok, atau besok, jawaban saya akan selalu, besok. Setelah berbicara, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu. Besok lusa, berapa hari esok? Seperti yang kita semua tahu, hanya ada 3 hari di dunia ini, kemarin, hari ini, dan besok. Kalian ditipu, hahaha. Dengan tawa hangat Qin Yichen, dia melarikan diri lebih awal. Hanya sekelompok orang dengan kebencian mendalam yang tersisa, menatap dengan kejam ke arah di mana dia menghilang.